Shabbat Shalom Kaverim semua, Brukim Habaim. Selamat datang di dalam Parashat Shemot bersama saya Andre Widodo, Talmid dari Sifat Suhu, ya, dari Ori Indonesia dan Ori Singapura bersama Kaverim semua di seluruh Indonesia, Keilat Elroy juga dan Ori Indonesia. Sebelum kita memulai diskusi materi Parashat Shemot, kita ucapkan dulu berkat sebelum belajar Torah. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kitsanu b'mitzvotav vetzifanu la'asok b'divrei Torah. Yang artinya diberkatilah engkau Hashem Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahmu dan yang telah memerintahkan kami untuk fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah. Di dalam nama Masiah Yesua kita sama-sama katakan amin. Untuk Parashat Shemot, saya akan beri judul yaitu Haprushim v'Hasdokim, yaitu Farisi, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Ya. Mengapa saya berikan judul ini? Karena banyak Haverim di Indonesia yang masih belum memahami apa perbedaan antara Farisi dengan Saduki. Mengapa ada Farisi, mengapa ada Saduki, ya, mengapa mereka satu sama lainnya saling bertentangan, dan kita harus berada di pihak yang mana. Gitu. Apakah Farisi itu jelek? Apakah Saduki itu jelek? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanya. Ya, doktrin mana yang kita ikuti? Materi Parashat Shemot diambil dari Sefer Shemot 1 ayat 1 sampai 6 ayat 1, Haftaranya dari Sefardim Yirmiyahu 1 ayat 1 sampai 2 ayat 3, Brit Hadasanya dari Matai 22, Matius 22 ayat 23 sampai 33, 41 ayat 46. Kita mulai dari Shemot 1 ayat 1, di situ dikatakan Ve'ele Shemot Bnei Israel, ya, Habaim, yang menjadi nama atau judul parasanya adalah Shemot, yang artinya adalah names atau nama-nama. Ve'ele Shemot, inilah nama-nama anak-anak Israel yang datang bersama Yakov. Rashi mengatakan, saya selalu mulai dari Rashi mengatakan kalimat Ve'ele Bnei Israel, Ve'ele Shemot Bnei Israel. Itu untuk menunjukkan bahwa Hashem itu mengasihi Israel. How dear they were to Hashem. Betapa mereka itu adalah kesayangannya Hashem. Mengapa? Terakhir di Parashat Bereshit, kita sudah membaca bahwa ini loh nama-nama yang datang ke Mesir. Kok di Parashat Shemot diulang lagi kok ini nama-namanya? Kenapa ada pengulangan? Rashi mengatakan ini untuk menunjukkan bahwa how dear they were to God. Betapa Hashem mengasihi mereka, walaupun mereka harus berada di exile. Ya. Nah, poin ini bisa kita terapkan di zaman sekarang. Orang-orang Yahudi, walaupun sekarang masih terserak berat, ada Yahudi di Italia, ada Yahudi di Prancis, ada Yahudi di Amerika, ada Yahudi di Australia, tapi mereka tetap kekasih-kekasihnya Hashem. Ya. Walaupun mereka berada di exile, Hashem tetap memelihara mereka. Shemot Rabbah pasal 1 ayat 3, ini dari Rashi membimbing kita untuk membaca. Rashi bilang, coba baca Shemot Rabbah, Midras Rabbah 1 ayat 3, ini dari Rashi. Jadi kita baca. Midras Rabbah, Shemot Rabbah mengatakan, even the Holy One blessed is He. When Israel descended to Egypt, counted how many they were. Ya. Hashem tetap memperhatikan satu persatu orang dari Israel, walaupun mereka harus datang, turun ke Mesir. Kenapa disebutnya turun, descended? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Jawabannya adalah, setiap orang Yahudi itu pergi exile, itu seperti ibaratnya spiritual degradation. Menurun di dalam exile. Tapi Hashem tetap mengasihi mereka. Tetap memperhitungkan mereka. Di dalam Talmud Babilonia, Traktat Megillah 29a, di situ dikatakan, come and see how beloved are Israel in the sight of God. Lihat betapa Hashem sangat mengasihi Israel.
To every place to which they were exiled, the divine presence went with them. Kemanapun mereka dibuang, ke seluruh penjuru bumi, Roh Kudus ada bersama mereka. Mereka dibuang ke mereka diasingkan atau dibuang ke Mesir, Roh Kudus ada bersama mereka di Mesir. Mereka dibuang ke Babilonia, Roh Kudus ada bersama mereka di Babilonia. Mereka dibuang ke Persia dan seterusnya di Roma, Roh Kudus ada bersama mereka. Kemanapun orang Yahudi berada, divine presence ada bersama mereka. Hal yang sama Yeshua juga mengajarkan di Uri atau di Lukas 12 ayat 4-7. Jadi di ayat 7 itu dikatakan, "Ve'atem gam sa'arot rosichem nimnot." Setiap rambut, satu rambut pun itu diperhitungkan oleh Hashem. Ya, satu rambut aja diperhitungkan oleh Hashem. Itu loh betapa Hashem itu memperhatikan kita, Israel. Kita adalah bagian dari Israel, komunitas Israel, permanen resident. Walaupun kita bukan warga negara asli, tapi kita bagian dari permanen resident karena Yeshua, karena kita percaya kepada Yeshua. Lanjut di ayat yang ke-7, Keluaran 1 ayat 7 di situ katakan, Uvne Israel paru fayis retsu. Dan anak-anak Israel ini berbuah dan bertambah banyak. Kalimat fayis retsu, bertambah banyak, abundantly. Sepertinya positif maknanya. Bertambah banyak nih, berkembang biak, tambah banyak nih orang-orang Israel. Kalimat faiz retsu berasal dari kata Ibraninya adalah sarats. Artinya to swarm, to breed abundantly. Certain swarming things were unclean to Israel. Jadi kalimat faiz retsu itu mempunyai konotasi negatif sebenarnya. Mereka berkembang biak, bertambah banyak seperti serangga-serangga yang unkosher, serangga-serangga yang tame, serangga-serangga yang tidak kudus. Apa artinya bahwa Israel itu bertambah banyak, berkembang biak, bertambah banyak seperti serangga-serangga yang tidak kudus? Apa artinya kalimat Keluaran 1 ayat 7? Ufne Israel paru faiz retsu. Apa artinya itu? Kalimat faiz retsu itu, kalau kita baca di ayat yang lain, di Imamat 11:29 atau Imamat 11:41 itu mempunyai konotasi negatif. Misalnya Imamat 11 ayat 41 di situ katakan v'cho ya ha-sheretz, every swarming thing that swarms on the ground is detestable. Segala sesuatu binatang atau insects yang ada di tanah, di the ground, itu adalah sesuatu yang detestable, sesuatu yang haram, sesuatu yang najis, nggak boleh dimakan. Itu sesuatu yang unkosher. Faitretsu, ya, bertambah, yang diterjemahkan bertambah banyak, luar biasa, artinya Rashi mengatakan secara literal artinya adalah mereka itu berkembang biak seperti reptile. Satu orang ibu melahirkan 6 orang anak. Par'u tumeot. Referensinya Midrash Tanhuma Shemot 5. Jadi menunjukkan sesuatu yang negatif sebenarnya. Midrash Tanhuma Shemot 5. Rabbi Yanai mendeklarasikan setiap wanita Yahudi melahirkan 6 orang anak sekali melahirkan. Sehingga tanah Mesir itu penuh dengan orang-orang Yahudi. Sforno, Rabbi Obadiah Sforno dari Italia mengatakan, paru retsu artinya setelah after the last of the original 70 migrants had died, setelah generasi 70 orang yang masuk ke Mesir ini meninggal, the whole lifestyle mereka orang-orang Yahudi di Mesir ini, lifestyle-nya seperti creeping insects, seperti serangga-serangga yang
najis, seperti makhluk yang berjalan menuju kebinasaannya. Itu penjelasannya Sforno. Artinya, setelah 70 orang-orang Yahudi yang masuk ke Mesir itu meninggal, orang-orang Yahudi yang hidup di Mesir generasi selanjutnya itu menjadi tidak kosher lagi. Ini berbicara tentang asimilasi. Orang-orang Yahudi mulai asimilasi menjadi seperti orang Mesir. Dalam bahasa Ibrani disebut hitbolelut. In Egypt, the Jews assimilated to be like Egyptians. Di Mesir, orang-orang Yahudi mulai berasimilasi menjadi seorang orang-orang Gentiles. Di dalam istilah rabbinical ada beberapa tipe asimilasi. Yang nomor satu disebut mumar. Mumar artinya adalah the one that was perverted. Orang yang serong. Mumar. Nomor dua, posya Israel. Artinya kriminal ini orang. Musuhnya Israel, kriminal Israel. Yang nomor tiga, kofer. Yang nomor tiga, kofer artinya adalah heretik. Kofer ini istilah yang sama dengan kalimat kata meshumat, artinya apostate. Ajaran sesat. Seseorang yang abandon his faith, meninggalkan imannya, atau sering disebut sebagai min, atau epikoros, yang menjelaskan penyelewengan atau pemisahan mereka dari Hashem dan Judaism, membuat seseorang menjadi dinilai sebagai ateisme. Namanya epikoros atau min. Di dalam Amida atau Shmone Esrei dari 19 berkat yang dikatakan, itu ada birkat yang namanya birkat haminim, yang artinya adalah berkat untuk melawan heretik, berasal dari kata min. Min itu artinya heretik. Di situ dikatakan birkatnya, itu ada di dalam Sidur semua. Ya. Velamal shinim al-tehitikfah vekol haminim, biar let there be no hope for sectarians, and may all the heretics and all the wicked instantly perish. May all the enemies of your people be speedily extirpated, and may you swiftly uproot, break, crush, and subdue the reign of the wickedness speedily nowadays. Blessed are you, Hashem, who crushes enemies and subdues the wicked. Ini salah satu berkat yang namanya birkat haminim. Ini diucapkan sehari 3 kali birkat ini. Haminim. Pertanyaannya, ditujukan ke siapa ini? Heretik ini. Kita tahu bahwa sesuai dengan keputusan rabbinical, yang disebut min atau kofer itu adalah orang yang terpisah dari Hashem, terpisah dari Judaism. Itu disebut sebagai min, makanya namanya birkat haminim. Sepintas tentang birkat haminim, itu sebenarnya adalah kutukan untuk orang-orang Yahudi yang heretik, yang artinya minim. The sages have generally evaluated that the birkat haminim probably made to counter against Messianic Jews. Chazal berpendapat mengevaluasi bahwa birkat haminim itu dibuat ya di abad 1 tahun 100-an itu untuk melawan orang-orang Yahudi Mesianik saat itu. Ini adalah birkat yang ke-12 dari Amida. Siapa yang menciptakan birkat haminim? Adalah Rabbi Samuel Hakatan. Ini adalah anak didik dari
Mmm, Rabbi Yohanan ben Zakkai, Rabbi Shmuel Hakatan, melalui konsil di Yavne, ya. Apakah benar Birkat Haminim ini ditujukan untuk Messianic Jews, orang-orang Yahudi Mesianik? Rabban Gamaliel berkata, ini saya kutip dari Talmud Babilonia, Traktat Brachot 28b sampai 29a. Rabban Gamaliel berkata, "Is there no one who knows how to compose benediction against the minim?" Rabbi Shemuel Hakatan stood up and composed it. Ini Rabban Gamaliel ini adalah Gamaliel yang ada di Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul 2. Ini adalah Kisah Para Rasul 5. Ini adalah Gamaliel yang sama. Anak didiknya adalah Rabbi Samuel Hakatan ini. Jadi yang menciptakan Birkat Haminim, menambahkan Birkat Haminim adalah Rabbi Samuel Hakatan. Bagi mayoritas orang-orang Yahudi, Yesua itu disebut sebagai kofer, yang artinya heretik. Hal yang sama dengan istilah meshumat atau epikoros, yang memisahkan Yesua dari Judaism. Pertanyaannya, apakah benar Yesua dan murid-muridnya itu disebut sebagai minim, disebut sebagai heretik? Atau apakah ada minim-minim yang lain, heretik-heretik yang lain saat itu? Itu yang mesti kita teliti, mesti kita pelajari sejarahnya. Apakah benar hanya Yesua dan para talmidim, para muridnya disebut sebagai heretik? Jawabannya, apakah ada minim atau heretik yang lain saat itu? Jawabannya iya. Mereka adalah kaum Saduki dan kaum Betosim, Sedokim dan Betosim. Saduki dan Botusian. Itu adalah sekte yang ada pada saat itu. Jadi Birkat Haminim ini sebenarnya ditujukan untuk mereka yang berasal dari sekte Saduki dan sekte Baitusim. Tentang asimilasi, kita lihat sejarahnya dulu, ya. Tadi kita membahas orang-orang Yahudi di Mesir mulai asimilasi menjadi Gentiles. Setiap orang Yahudi mengalami exile, ancamannya adalah asimilasi. Nah, ada beberapa poin tentang asimilasi. Yang pertama, the last leader member Anshe Knesset Agadola adalah Simon Hatzadik. Jadi, saya ceritakan sedikit. Waktu bangsa Israel dibuang ke Babilonia 70 tahun, bangsa Israel tinggal di Babilonia. Selama di Babilonia, mereka tidak bisa beribadah. Tidak bisa beribadah, mereka terancam identitasnya. Saya mau jadi apa nih, orang Yahudi? Bukan. Untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidup orang-orang Yahudi di pembuangan, di exile, dibentuklah namanya institusi namanya Anshe Knesset Hagadola. Ya. Member terakhirnya adalah Simon Hatzadik. Member-member yang lainnya banyak, seperti Ezra, Nehemia, Mordekhai, ya, Zakaria, itu semua member dari Anshe Knesset Hagadola. Tapi member yang terakhir, kalau nama Ezra, Nehemia, Maleakhi, Zakaria, itu semua ada di Alkitab, Haverim. Tapi Simon Hatzadik nggak ada di Alkitab. Ini ada di sejarah bangsa Yahudi. Member terakhirnya adalah Simon Hatzadik. Di generasi Simon Hatzadik, ancaman asimilasinya adalah Greek influence, yang disebut sebagai Helenisme.
Penerus Simon Hatzadik adalah muridnya yang bernama Antigonus Soko. Nah, Antigonus Soko mengajarkan begini. Ajaran terkenal yang paling diakuin, yang terkenal dari Antigonus adalah, do not be like servants who serve the master in the expectation of receiving reward. Jangan menjadi hamba-hamba yang melayani tuannya untuk mengharapkan reward. Tapi, be like servants who serve the master without expectation of receiving reward. Kalau kita melayani Tuan, kita jangan mengharapkan reward apa-apa. Kerja aja yang fokus. Itu ajarannya Antigonus. And let the fear of heaven be upon you. Dan biar selalu ada rasa takut akan Hashem ada padamu. Itu dikutip dari Pirkei Avot 1 ayat 3. Antigonus Soko ini punya dua murid. Muridnya namanya Sadok dan Betos. Mereka ini memutar perkataan Antigonus Soko, sehingga mereka menjadi heretik. Bagaimana mereka mentwisted perkataan Antigonus? Mereka malah mengatakan ini, oh jadi jangan harapkan ada rewards. Do not expect rewards. Itu ajarannya Sadok. Jadi kalau sudah mati, ya sudah mati. Nggak ada reward, nggak ada surga, nggak ada neraka, no afterlife, nggak ada kehidupan setelah kematian. Dan ajaran Sadok ini menjadi sekte yang namanya Sedokim, atau dalam bahasa Indonesianya Saduki. Muridnya yang lain yang namanya Betos mengajarkan hal yang sama juga, ya, disebut sebagai Betoshim atau Betusian. Inilah minim yang pertama yang tercatat dalam sejarah. Ini terjadi kira-kira 100-200 tahun sebelum Masehi. Setelah era Anse Knesset Hagadola, ya, maka ada era namanya Sanhedrin. Sanhedrin ini adalah nama nama Yunani. Ya. Pada era Sanhedrin ini, orang-orang Yahudi ini hidup di bawah pengaruh Yunani, budaya-budaya Helenisme. Budaya Yunani ini nggak seperti budaya-budaya berhala. Budaya berhala mereka membuat patung dari kayu, dari batu, pohon, menyembah dewa-dewa. Tapi budaya Yunani ini berbeda dan extremely seductive. Membuat orang kecanduan. Misalnya budaya Yunani itu apa? Arts, sculpture, seni, pemahatan, poetry, literatur, filosofi, sport, olimpiade. Ini semua budaya-budaya Yunani yang fenomenal dan atraktif. Orang-orang Yahudi mulai asimilasi dengan budaya-budaya Yunani ini dan mulai mempraktekkan budaya-budaya Yunani ini. Filosofi, literatur, ya. Ini menarik. Tetapi, despite all of this, it is a very different principle to the Torah. The Greek looks at the body as an object to worship. Pola pikir Yunani itu melihat tubuh itu sebagai objek untuk disembah. The body is perfect. Tubuh itu sempurna. Jadi tubuh itu tidak boleh dilukai, tidak boleh disakitin. Terutama dalam hal sunat. Ini adalah suatu ritual yang forbidden, dilarang di dalam Greek culture. Ini semacam blasphemy buat Greek culture. Jadi orang-orang Yahudi harus berubah lifestyle Torahnya menjadi pola pikir Yunani. Even the circumcision, they must do surgery to hide their circumcision. Orang-orang Yahudi yang sudah disunat,
ya. Mereka harus melakukan operasi lagi untuk menutupi organnya yang sudah disunat itu. Begitu parahnya pengaruh Yunani ini. Tercatat di 1 Makabi 1:15 dan sejarawan Flavius Josephus, Antiquities of the Jews, pasal 12 ayat 5. Talmud Babilonia, Syabat 15a, dan Yevamot 72. Pada saat itu, di era Yunani ini, ada dua sekte, dua grup di dalam masyarakat Yahudi, yaitu satu yang pro dengan asimilasi, dan satu yang kontra dengan asimilasi. Maksudnya begini, one pro with the necessity of synagogue because we have a temple, the other one contra with the necessity of synagogue also because we have a temple. Jadi begini, pada saat orang Yunani, budaya Yunani melanda orang-orang Yahudi, timbul pro dan kontra apakah orang Yahudi ini perlu membangun sinagog atau tidak perlu membangun sinagog. Karena kita sudah punya bait suci yang dibangun oleh Ezra dan Nehemia. Bait suci kedua. Ada pro dan kontra di situ. Orang yang pro dengan sinagog adalah disebut sebagai Farisi. Orang Farisi mengatakan, kita perlu sinagog walaupun kita sudah punya tempel. Karena apa? Tempel itu hanya ada di Yerusalem. Sedangkan orang-orang Yahudi yang ada di kota-kota lain di luar Yerusalem, mereka susah, ada jarak untuk datang ke Yerusalem. Mesti jalan kaki atau naik keledai untuk ke Yerusalem. Itu butuh waktu. Karena itu kita perlu sinagog. Nah, sinagog ini adalah sistem ibadah yang dibentuk pada saat Israel dibuang ke Babilonia oleh Ansei Knesset Agadola. Apakah setelah Israel kembali ke tanah perjanjian di bawah Ezra dan Nehemia, apakah perlu memiliki sinagog juga? Orang-orang Farisi bilang, perlu. Mengapa perlu? Farisi menjawab, untuk mencegah orang-orang Yahudi asimilasi lagi, untuk mencegah orang-orang Yahudi berbuat dosa seperti sebelum dibuang ke Babilonia. Ada 3 dosa yang dilakukan orang-orang Yahudi sebelum dibuang ke Babilonia. Ya, 3 dosa mengapa bait suci pertama hancur adalah penyembahan berhala, perzinahan, dan pembunuhan. Untuk mencegah penyembahan berhala di tiap-tiap kota di Israel perlu ada sinagog. Itu pandangannya orang-orang Farisi. Sedangkan yang anti dengan sinagog itu adalah orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki berpendapat gini, nggak perlu sinagog. Kita udah punya bait suci kok. Kita udah kembali lagi ke Israel. Beribadah aja langsung di Yerusalem di bait suci. Itu pro kontra antara Farisi dan Saduki ya di era Yunani sebelum Romawi datang ke Israel. Jadi Farisi itu follow Torah, pro sinagog, Saduki itu pro asimilasi, nggak mengikuti Torah, anti dengan sinagog, tapi mengikuti aturan-aturan di bait suci, seperti korban-korban, korbanot, ya. Itu orang-orang Saduki jago. Kalau orang-orang Farisi itu pro sinagog, ikutin Torah. Orang-orang Farisi mengikuti Tariak Mitzvot, 613 Mitzvot, pass down communities halakha dari Ansei Knesset Hagadola, menurunkan, mengajarkan semua halakha dari Ansei Knesset Hagadola. Orang-orang Farisi itu pro sinagog, menjadi institusi yang namanya Farisi. Oleh sebab itu, Farisi ini, sekte Farisi ini menjadi populer di antara masyarakat-masyarakat Yahudi. Kebalikannya, orang-orang Saduki itu pro asimilasi. Nggak apa-apa, kita ikutin budaya Yunani sedikit. Karena apa? Budaya Yunani itu sangat atraktif. Saduki, mereka menolak halakha dari Ansei Knesset Hagadola. Dan mereka membuat halakanya sendiri. Yang penting, kamu belajar Torah, dan bayar korban di bait suci.
orang-orang Saduki ini return to the temple center. Fokusnya adalah temple center. Apa-apa temple, apa-apa bait suci, apa-apa bait suci. Saduki ini asimilasi dengan budaya Yunani, Helenisme. Menjadi populer saat itu dengan orang-orang bisnismen orang Yahudi saat itu di Mediterranean Basin, di di tepi pantai Laut Tengah. Mereka kirim duit ke bait suci di Yerusalem. Imam-imam besar di bait suci senang dikirimin duit. Itu sebabnya bisnismen orang-orang kaya Yahudi saat itu menjadi teman dekatnya kaum Saduki. Mengapa? Karena mereka kaya-kaya. Orang-orang bisnismen kirim uang ke bait suci. Itu sebabnya ya imam-imam besar di bait suci itu diidentifikasikan sebagai Saduki. Kalau Kaverim baca Perjanjian Baru, Kayafas, imam besar, Saduki. Siapa yang mengadili Yesua? Malam-malam, imam besar Kayafas, Saduki. Di eranya Yesua, struktur pemerintahannya begini. Kita tahu di era Yesua itu ada Romawi, dipimpin oleh governor. Ada lagi ketua Sanhedrin, dipimpin oleh Hanashi. Ini Farisi. Ada lagi imam besar, yang tadi saya sebutkan namanya Kayafas. Ini license to Roman government, perwakilan dari kerajaan Romawi, Saduki. Ada juga raja, ini juga perwakilan dari Roma, pemerintah Romawi, yaitu Raja Herodes. Ini yang terjadi di era Yesua. Ada gubernurnya, Pontius Pilatus, ada ketua Sanhedrinnya, Gamaliel, ada imam besarnya, Kayafas, dan ada raja Israelnya, Herodes. Ini semua 4 pemimpin yang saat itu ada. Tapi coba Kaverim analisa, waktu Yesua diadilin, ia dibawa kemana? Ke imam besar Kayafas. Sedangkan pengadilan agama sebenarnya dilakukan di Sanhedrin, yang dikuasai oleh Farisi. Mengapa Yesua dibawa ke Saduki? Karena Yesua membangkitkan orang mati. Sebelum Yesua dibawa ke hadapannya Kayafas, Yesua baru membangkitkan orang mati, Lazarus. Ajarannya Saduki, ia tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Itu sebabnya kehadiran Yesua saat itu adalah ancaman buat Saduki. Itu sebabnya ia ditangkap, dibawa ke hadapannya orang Saduki. Kaum Saduki, mereka dipimpin oleh imam besar. Saduki boleh mengizinkan untuk asimilasi. They thought that Jewish people can become part of Greek culture. Mereka berpikir orang-orang Yahudi boleh kok berpartisipasi dengan budaya Yunani. They allow the Jewish people to participate in Greek feasts. Mereka mengizinkan orang-orang Yahudi untuk ikut hari rayanya orang Yunani. Boleh, nggak apa-apa. Itu Saduki. Mereka mengatakan begini, Torah itu seperti guideline aja. Bait suci itu yang penting. Supportlah imam-imam di bait suci. Ya, supportlah kaum Levi. Tapi untuk Torah yang lain, udah nggak apa-apa. Yang penting kamu berikan persembahan aja terus ke bait suci. Kamu selamat. Itu Saduki. Oleh karena doktrin Saduki seperti ini, doktrin Saduki itu was very welcome by non-Jews. Doktrin Saduki ini banyak disenangi oleh Gentiles, oleh pengusaha-pengusaha kaya, banking, ekspor-import, ya, trades yang ada di sekitar Laut Tengah. Businessmen happy dengan adanya kaum Saduki. Dan yang paling penting adalah kaum Saduki ini mereka dapat duit, dapat uang.
Karena orang-orang kaya ngirim uang ke Bait Suci untuk mensupport para Kohanim. Orang-orang Lewi itu adalah Saduki saat itu. Bisnismen juga senang, ya. Orang-orang Saduki saat itu mereka lost control, mereka tidak mempunyai kekuatan di dalam Sanhedrin karena pada tahun 100 sebelum Masehi, ya, Sanhedrin itu sudah dikuasai oleh Farisi karena peristiwa Alexander Yanai. Doktrinnya Saduki adalah hanya Torah, 5 kitab Musa aja. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Selain itu nggak ada lagi Alkitab. Nggak ada para nabi, nggak ada. Kitab para nabi nggak ada. Hanya 5 kitab saja. Doktrin Saduki menolak kitab para nabi. Doktrin Saduki menolak oral Torah. Doktrin Saduki menolak kebangkitan dari antara orang mati. Itu sebabnya ketika Yesua membangkitkan Lazarus, itu sebuah tamparan untuk kaum Saduki. Itu sebabnya Yesua ditangkap, dibawa ke Bait Suci untuk diadili oleh orang Saduki. Dan doktrin Saduki tidak percaya kepada malaikat. Pertanyaannya, apakah Yesua mengikuti doktrinnya Saduki? Nah, sekarang kita lihat doktrinnya Farisi. Farisi, mereka tidak dipimpin atau tidak dipengaruhi oleh imam besar yang saat itu dikuasai oleh Saduki. Tapi mereka dipimpin oleh Hanasi dan Afbedin di Sanhedrin. Ya. Eranya namanya era Sugot, ada 5 Sugot, dan era Sugot yang paling terkenal adalah eranya adalah Hillel dan Shammai. Hillel adalah Hanasi, Shammai adalah Afbedin. Hanasi itu adalah seperti Perdana Menteri, Afbedin itu seperti, kebalik. Hanasi itu seperti presiden, Afbedin itu seperti perdana menteri. Itu sebab Israel sekarang itu ada 2 pemimpin, presiden dan perdana menteri. Sama seperti di Singapura juga ada presiden, ada perdana menteri. Sistem ini adalah sistemnya Farisi. Hanasi dan Afbedin yang terakhir adalah Hillel dan Shammai. Setelah Hillel dan Shammai meninggal, anaknya Hillel, yaitu Shimon ben Hillel, menggantikan posisi Hillel menjadi Hanasi. Tapi nggak ada lagi Afbedin. Setelah Simon ben Hillel, anaknya menggantikannya yang namanya adalah Gamaliel. Inilah Gamaliel yang ada di Kisah Para Rasul. The base of the Perushim, the base of the Pharisee was the synagogue, Beit Knesset. Institusi atau fondasi dari kaum Farisi adalah sinagog center, ada yang disebut Beit Knesset, yang terdiri dari Beit Din, Beit Midrash, Beit Tevilah. Di dalam sinagog itu harus selalu ada 3 institusi yang namanya Beit Din, Beit Midrash, atau Beit Tevilah. Misalnya, ada perseteruan di dalam masyarakat Yahudi. Datangnya kemana? Ke Beit Din. Beit Din ada di mana? Sinagog. Ada orang-orang Yahudi berantem atau misalnya persengketaan. Datangnya kemana? Beit Din. Pengadilan, House of Judgment. Itu sebabnya seharusnya kalau Yesua saat itu ditangkap, harusnya dibawa ke Beit Din. Bukan dibawa ke imam besar. Ini halakahnya. Tapi kita tahu bahwa persengkolan kaum Saduki itulah yang licik sehingga Yesua ditangkap. Karena sistem yang sangat eh, masyarakat sekali ini, ya, adil, maka Farisi itu menjadi mayoritas. Dan mereka itu ada di Yerusalem. Materi ini saya kutip dari Sifat Sufu di kelasnya History 101 sampai History 102 oleh Rabbi Stephen Bernstein. Doktrin Parushim atau doktrin Farisi, mereka percaya kepada seluruh isi tanah yang terdiri dari 5 kitab Taurat, kitab para nabi, dan ketuvim tulisan. Mereka percaya kepada oral Torah untuk diterapkan di dalam Torah. Mereka membawa oral Torah itu turun-temurun berabad-abad yang diorganisir oleh para zugot, yaitu yang terakhir Hillel dan Shammai.
Mereka membawa semua argumen ini ke dalam school of thought yang ada di Zugot, antara debat antara Hillel dan Shammai. Ya, bagaimana menerapkan Torah yang benar. Ya, debat itu adalah debat for the sake of heaven. School of Hillel itu penuh dengan kasih karunia. School of Shammai itu strict way. School of Hillel to compassion way. Ya, nggak hanya letter of the law, letter of the law. Itu ciri khasnya Shammai. Bukan berarti salah, enggak. Inilah yang memberi kekayaan satu sama lain antara Hillel dan Shammai. Arkeologis menjelaskan gini, saat itu tidak lebih dari 20 sekte, subsekte di dalam sekte Farisi. Jadi Farisi punya sekte, di dalam Farisi itu sendiri terbagi lagi menjadi 20 subsekte. Dan ini tersebar antara sektenya pengikutnya Hillel dan pengikutnya Shammai. Dan argumen mereka satu sama lainnya di dalam sekte Farisi itu ada 316 mahlokat, ya, argumen antara Hillel dan Shammai. Dua-duanya sama-sama Farisi. Dari 316 argumen, 8 argumen dimenangi oleh Shammai. 308 argumen dimenangi oleh Hillel. Tetapi Pirkei Avot mengatakan, saat ini masa kasih karunia yang berlaku memang aturannya Hillel. Tapi saat Masiah datang nanti, aturan sama yang penuh dengan kasih belas kasihan nggak berlaku lagi. Yang dipakai adalah aturannya Shammai, yang strict saat Masiah datang. Jadi kita butuh dua-duanya. Hillel dan Shammai itu penting. Yesua di dalam Matius 23 ayat 2-3 mengatakan di sini ya, Hasofrim v'haperushim, sudah menduduki kursi Musa. Ya. Jadi apapun yang mereka lakukan, lakukan. Kursi Musa ini berbicara tentang otoritas. Otoritas itu ada di Farisi sebenarnya. Jadi apapun yang mereka ajarkan, lakukan. Tapi jangan ikutin karakter perbuatannya mereka. Matius 5 ayat 20. Ya. Farisi lagi yang dipuji. Yesus mengatakan, kamu ingin masuk surga? Setiap orang tentu mau kan ingin masuk surga. Yesus memberikan kuncinya. Kalau kau ingin masuk surga, maka your righteousness harus paling tidak sama persis dengan para ahli Taurat dan ahli Farisi dan orang-orang Farisi, perushim. Barometer pengukurnya adalah Farisi, bukan Saduki. Di dalam perjanjian baru, Yesua selalu mengajarkan Farisi, Farisi, Farisi. Nggak pernah Yesua mengajarkan Saduki, Saduki, Saduki. Pujian-pujian itu Yesua berikan kepada Farisi, bukan kepada Saduki. Lalu bagaimana dengan Matius atau Matius 16 ayat 11-12 itu Yesus mengatakan, hati-hatilah terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Artinya, hati-hati terhadap pengajarannya Farisi dan pengajarannya Saduki. Lah, bagaimana ini? Kok bertentangan? Di Matius 23, Yesus mengatakan untuk ikuti ajarannya Farisi. Di Matius 5:20, Yesus mengatakan untuk bisa masuk surga, ya, kesadikannya kamu harus seperti orang-orang Farisi. Kok di Matius 16, Yesus bilang jangan mengikuti ajaran Farisi. Kok ada pertentangan? Apa? Mengapa bisa begini? Talmud mengatakan begini di dalam Sotah 22b, ya. Ternyata di dalam struktur Farisi itu sendiri ada berbagai macam subsekte Farisi. Seperti tadi arkeologis mengatakan di dalam sekte Farisi sendiri ada 20 lagi subsekte Farisi. Ya, di Talmud Sota hanya disebutkan 7. Nah, di sini disebutkan jangan takut terhadap Farisi dan juga jangan takut terhadap Saduki, tapi takutlah terhadap orang Farisi yang munafik. Mereka ini seperti apa kelakuannya? Mereka itu kelakuannya seperti Zimri.
ya. Dan mereka request a reward, mereka minta reward, ya. As their actions are like the act of wicked Zimri and they request a reward like that of righteous Pinchas. Kelakuannya jahat seperti Zimri tapi minta rewardnya seperti Pinchas. Itu yang artinya munafik. Itu yang artinya Matius 16 ayat 11 ayat sampai 12. Hati-hati terhadap ragi orang Farisi, artinya hati-hati terhadap Farisi yang hipokrit, yang munafik. Di Sotah 22b, di Talmud Sotah 22b, di situ dijelaskan ada 7 tipe Farisi. Signi Farisi, Nikpi Farisi, Kizai Farisi, Pesel Farisi, Farisi yang Ahava, sama Farisi yang Yirat Hashem. Ya, ada 7. Yang Yesua puji, Farisi yang bagus itu adalah nomor 6 dan 7. Farisi yang serve Hashem out of love. Dan nomor 7, Farisi yang serve Hashem karena fear of punishment. Ada yirat Hashem, ada rasa takut akan Hashem. Tapi ada Farisi yang 1, 2, 3, 4, 5 ini Farisi yang error. Jadi tidak semua Farisi itu jelek. Dan tidak juga semua Farisi itu bagus. Jadi harus pilah-pilah ikut Farisi yang mana. Itu arti perkataan Matius 16 ayat 11 sampai 22. Jadi sekarang hadirin udah punya gambaran. Saduki itu biasanya di dalam bait suci. Pikirannya hanya temple center, apa-apa temple, apa-apa temple. Itu sebabnya yang menangkap Yesua adalah Saduki. Sedangkan Farisi adalah pro sinagog, pro oral Torah, itu sebabnya mereka sering memakai talit. Karena talit itu adalah berasal dari oral Torah. Ada perbedaan antara yang temple center dan yang sinagog center. Lalu Judaism itu seperti apa sih? Tadi dikatakan Judaism itu seperti lautan luas. Seperti apa lautan luas itu? Judaisme itu terdiri dari Farisi, Saduki, dan Eseni. Bahasa Ibraninya Parushim, Sedokim, dan Ishiyim. Farisi itu adalah sekte dan school of thought ya di era Bait Suci kedua. Setelah Bait Suci hancur tahun 70, Farisi ini menjadi fondasi dari rabbinical Judaisme. Ya, setelah Bait Suci hancur tahun 70, yang masih eksis sampai sekarang adalah rabbinical Judaisme yang disebut sebagai Farisi modern sebenarnya. Bagaimana dengan Saduki? Saduki zaman Bait Suci ya, itu aktif di daerah Yudea. Sampai Bait Suci hancur tahun 70, Farisi berhenti eksis. Farisi ini dikenal juga sebagai Hellenistic Judaisme. Saduki ini dikenal sebagai Hellenistic Judaisme. Farisi dikenal sebagai Rabbinical Judaisme. Saduki dikenal sebagai Hellenistic Judaisme karena apa? Dia pro asimilasi. Nggak apa-apa bergaya Yunani sedikit, nggak apa-apa. Bagaimana dengan Eseni? Eseni ada di era Bait Suci kedua sampai abad 1. Jumlahnya kecil dibandingkan dengan Farisi dan Saduki. Eseni ini ada di tiap kota, tapi biasanya mereka ini secluded, memisahkan diri dari keramaian. Mereka tidak berbaur. Memisahkan diri. Ya, yang biru adalah Farisi, yang merah adalah Saduki, yang kuning ini adalah, yang coklat ini adalah Eseni. Bagaimana dengan Farisi atau Rabbinical Judaisme? Itu terbagi lagi.
yaitu ortodoks Judaisme, konservatif Judaisme, reform Judaisme, rekonstruksionis Judaisme, humanistik Judaisme. Ortodoks Judaisme lagi terbagi lagi. Modern ortodoks Judaisme, Haredi Judaisme, Hasidik Judaisme. Ini semua adalah Farisi atau Rabbinical Judaisme yang warna biru. Lalu bagaimana dengan Saduki? Sadukis atau yang disebut sebagai Hellenistic Judaisme di zaman sekarang adalah dikenal sebagai Karaite Judaisme. Tokohnya yang sekarang terkenal adalah Nehemiah Gordon dengan bukunya Hebrew Yeshua versus Greek Jesus. Ini ajarannya Saduki. Jadi kalau Haverin rajin-rajin dengan internet, hati-hati dengan internet. Hati-hati dengan Rabi Google. Tidak semua yang ada di Google di internet itu kosher. Bisa-bisa Haverin bisa kena ajarannya Saduki. Hati-hati. Esseni hilang. Tidak ada lagi. Pertanyaannya, bagaimana dengan Mesianik Judaisme? Di mana lokasinya? Apakah Mesianik Judaisme itu adalah sebuah gerakan dalam Kristen? Mesianik Judaisme itu adalah bukan Kristen. Stan Kelvin dalam bukunya dikatakan Messianic Judaism is not Christianity. Ada bukti nggak? Ada evidence-nya nggak? Kita lihat satu-satu. Bukti nomor satu, Yeshua was a Jewish rabbi. Yeshua itu adalah rabi Yahudi. Rabi itu adalah titel dari Pharisees Judaism. Buktinya Yohanes 1:49. Dua, Yeshua dan murid-muridnya pergi ke bait suci. Yohanes 8 ayat 2, Lukas 24 ayat 53. Rabi Saul atau Paulus adalah murid dari Gamaliel, Rabban Gamaliel, Rabi Farisi. Kesaksiannya Rabi Saul, Rav Saul, ia mengatakan, I am a Pharisee. Dia tidak mengatakan, I was a Pharisee, past tense. Setelah Rav Saul menjadi orang percaya kepada Yeshua, ia membahasakan dirinya, I am a Pharisee. Saya seorang Farisi. Ayatnya di Kisah 23 ayat 6. Paulus mengatakan, I am a Pharisee. Dia tidak mengatakan, I was a Pharisee. Jadi walaupun sudah percaya Yeshua, ia tetap hidup sesuai sebagai cara hidup seorang Farisi. Bukti yang keempat, Gamaliel mengatakan di Kisah 5 ayat 38, untuk mengizinkan orang-orang Yahudi Mesianik mempraktekkan iman mereka, yaitu Farisi Judaisme. Mereka beribadah sama-sama dengan Farisi-Farisi yang lain yang belum percaya Yeshua di sinagog. Buktinya di mana? Di buku Oral Law of Sinai halaman 103. Ini dia Kisah 23 ayat 6. Di situ Rav Saul mengatakan, Parus ben Parus Anochi. Saya adalah I am, pakai bahasa Inggrisnya present tense. Saya ini seorang Farisi, anak seorang Farisi. Bukti yang dikatakan Rabban Gamaliel, Kisah 5 ayat 34-38, bahwa Rabban Gamaliel, tokoh Farisi, mengizinkan Yahudi Mesianik untuk beribadah sama-sama dengan orang-orang Farisi. My advice to you is not to interfere with these people. Jangan ganggu mereka. But to leave them alone. Biarin aja mereka beribadah sama-sama di sinagog. Jadi apakah Messianic Judaisme itu Kristen?
Rabban Gamaliel mengizinkan orang-orang Yahudi Mesianik untuk mempraktekkan imannya yang percaya kepada Yesua untuk beribadah bersama-sama di sinagog dengan orang-orang Farisi yang lain yang belum percaya Yesua. Karena apa yang mempersatukan? Sama-sama Farisi. Ini saya kutip dari bukunya Rabbi Berelwin, seorang ortodoks, Rabi ortodoks di buku Oral Laws of Sinai, halaman 103. Setelah eranya Bar Kokhba yang berakhir tahun 148 sesudah Masehi, ini dikenal sebagai era namanya periode Shemat. Shemat adalah sebuah periode di mana banyak orang memisahkan diri dari Judaisme. Di era Syamat ini, orang-orang Yahudi itu disiksa, dibunuh, dianiaya hanya gara-gara melakukan Torah. Banyak Chazal yang mati martir saat itu. Yang mengejutkannya adalah tentara-tentara Romawi saat itu juga ditolong oleh orang-orang Yahudi itu sendiri. Siapa yang menolong ini? Hellenistic Judaism, Saduki. Di era Syamat inilah ya orang-orang Yahudi Mesianik ini mulai dipisahkan dari komunitas orang-orang Yahudi. Dan mulai sejak saat itu, orang-orang Yahudi Mesianik itu dipisahkan dari orang-orang Farisi, dari Judaism, dari komunitas orang-orang Yahudi. Ini tulisan Rabi Ortodoks. Jadi fakta historisnya, pada mulanya Messianic Judaism itu adalah bagian dari Farisi Judaism. Sehingga bagannya sebenarnya begini, Farisi Judaism itu sebenarnya adalah Orthodox Judaism, Conservative Judaism, Reform Judaism, Reconstructionist Judaism, Humanistic Judaism, dan Messianic Judaism. Ini strukturnya sebenarnya. Saya ambil contoh perang sipil, saya bahasakan ini sebagai perang sipil antara sekte Farisi dan Saduki. Di dalam Torah, sebentar lagi kita akan merayakan Pesach, kemudian kita akan merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi, kemudian kita akan menghitung Omer, 49 hari menuju Hari Raya Pentakosta atau yang disebut sebagai Shavuot. Di dalam Torah kita diberikan perintah atau mitzvah untuk menghitung Omer, yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Sefirat HaOmer. Itu tertulis di Imamat 23 ayat 15 sampai 16. Di situ dikatakan Usfartem lachem mimachrat hasyabat. Setelah hari Syabat, kamu harus bawa Omer itu. Ya. Ini perintahnya di Imamat 23 ayat 15. Setelah hari Syabat. Interpretasinya Saduki dan interpretasinya Farisi berbeda dalam mengartikan Imamat 23 ayat 15. Kalimat Usfartem lachem mimachrat hasyabat, setelah hari Sabat. Orang Saduki menginterpretasi, yang merah itu Saduki ya. Orang Saduki menginterpretasikan setelah hari Sabat, oh berarti ini hari Minggu. Mulai menghitung Omer. Ya, ini interpretasinya Saduki. Sedangkan interpretasinya Farisi, yang warna biru ini Farisi. Kalimat ayat 15, kalimat ini, mimacharat hasyabat, setelah hari Sabat, Saduki menginterpretasikannya ini adalah setelah Pesach, karena Pesach itu adalah Syabat. Hari Raya Pesach kalau jatuhnya hari Selasa, atau hari Rabu, atau hari Kamis, maka hari Selasa itu, atau Rabu, atau Kamis itu menjadi Syabat. Sehingga interpretasinya dari ayat 15 ini versi Saduki, versi Farisi, ya, kalimat mimacharat hasyabat setelah hari Syabat ini artinya setelah hari raya Pesach kita akan mulai menghitung Omer. Ini
perbedaan interpretasi antara Saduki dan Farisi dalam hal menghitung Omer. Tadi kita sudah bahas bahwa doktrinnya Saduki ini disenangi oleh non-Yahudi karena pro-asimilasi dan juga non-Yahudi ini artinya dipakai oleh orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang Kristen pun juga senang dengan doktrin ini. Ya, itu sebabnya orang-orang Kristen berpikir bahwa kebangkitan itu selalu hari Minggu. Pentakosta juga pasti selalu hari Minggu. Gitu. Dasar ayatnya apa? Nah, ini doktrin Saduki yang selalu mengatakan hari Minggu itu selalu memulai menghitung. Karena Yesus itu bangkit dari antara orang mati juga pada hari Minggu. Mungkin ini terlalu kecil, saya perbesar begini. Coba Kak Ferim perhatikan Matius 28 ayat 1, Markus 16 ayat 2. Ini yang saya garis bawahi di sini. Kata day itu ditulis dalam bentuk italik, miring. Perhatikan coba bagan. Ini hanya ada bisa kita temukan di Authorized King James Version. Yang lain ditulis tegak, berdiri, tapi untuk kata day, ini adalah italik, miring. Matius 28 ayat 1, Markus 16 ayat 2, ini berbicara tentang kebangkitan Yesua, ya, yang diartikan oleh Saduki dan juga oleh Kristen, sehingga mereka berpikir bahwa kebangkitan itu hari Minggu. Karena ada kata ini day. Lukas 24 dan Yohanes 20 ayat 1 juga sama. Coba perhatikan, kata day ini dicetak miring. Apa sih artinya? Kenapa ditulis dalam bentuk italik, dalam bentuk miring? Website Kristen, yaitu biblebelievers.com, mengatakan begini. Di dalam Alkitab King James, kata yang italik ini itu adalah kata yang ditambahkan by translators, ditambahkan oleh penterjemah untuk menolong para pembaca. This is usually necessary when translating from one language to another because word meaning and idioms change. So, to produce a more readable translation, King James added certain words to the Bible text. However, to make sure that everyone understood that these words were not in the available manuscript, they set them in italics. Artinya, kalimat yang italik ini adalah tambahan dari tim penterjemah. Tapi sebenarnya di dalam manuskrip aslinya tidak ada. Sehingga, kalau ini tambahan penerjemah, artinya begini, pada hari pertama minggu itu datanglah Maria Magdalena. Karena ada kata day, kata hari, yang merupakan tambahan dari penterjemah, maka jatuhlah mikir, kebangkitan itu hari Minggu. Tapi sebenarnya, sesuai penjelasan di sini di dalam Christian website, kita harus mengerti bahwa kalimat ini sebenarnya nggak ada di dalam manuskrip. These words were not in the available manuscript, supaya pembaca ngerti. Di dalam manuskrip aslinya sebenarnya dikatakan, the first of the week. Pada minggu pertama datanglah Maria Magdalena. Minggu pertama. Kenapa Perjanjian Baru mengatakan minggu pertama? Karena perintahnya adalah untuk menghitung minggu. Harus ada 7 weeks. 7 weeks shall there be complete. Harus ada 7 minggu kamu harus hitung. Itu mitzvahnya di dalam Torah. Pada minggu pertama, dalam menghitung 7 minggu, Maria Magdalena datang.
Itu sebenarnya yang ada di manuskrip aslinya. Hanya gara-gara tambahan tim penerjemah mengatakan kata day, timbullah konsep kebangkitan hari Minggu. Ini yang bahaya menambahkan kata ke dalam Alkitab, sehingga artinya jadi berbeda. Lalu, bagaimana versi Farisi? Farisi mengatakan, yang biru, the day following Pesach, karena Pesach itu adalah Syabat, maka dan hari pertama itu, Pesach itu disebut sebagai Hamatzot, hari pertama roti tidak beragi, itu adalah Syabat. Ya, itu kamu mulai menghitung Omer, Sefirat HaOmer. Farisi mengajarkan tanggal 15 bulan Nisan, ada suara nih, saya pause dulu sih. Sesuai dengan ajaran Farisi, ya, the day after the Shabbat itu berbicara tentang hari raya Pesach tanggal 15 Nisan. Setelah tanggal 15 Nisan, masuk tanggal 16 Nisan, kamu mulai menghitung Omer. Jadi menghitung Omer itu nggak perlu menunggu hari Minggu. Nah, tahun ini, tahun 2020 ini, menghitung Omer itu mulai hari Jumat, nggak mulai dari hari Minggu. Tapi doktrin Saduki akan mengajarkan, oh hitungnya mulai hari Minggu. Di Indonesia ada grup mesianik yang menghitung Omer, mengikuti versi menghitung Omer, versi Saduki ada. Cuman itu bertentangan dengan halakha, bertentangan dengan eh, halakha atau pengajaran di sifat sufu. Di sifat sufu mengajarkan bahwa menghitung Omer sesuai dengan apa yang rabi-rabi jelaskan di dalam halakha Yahudi yang diterapkan oleh para sages, para khazal, ya, tidak mengikuti doktrinnya Saduki. Jadi first day of the Omer, menghitung Omer hari pertama itu akan jatuh pada tanggal 16 bulan Nisan. Tidak menunggu hari Minggu. Karena minggu pertama ini yang penting, karena kalimatnya adalah waktu Maria datang melihat Yesua bangkit itu pada minggu pertama. Minggu pertamanya apa? Minggu pertama dari 7 minggu. Itu Yesua bangkit. Harinya apa? Kita nggak tahu hari apa, karena hari itu nggak penting. Yang penting adalah 3 hari, 3 malam setelah tanggal 14 bulan Nisan. Yesua bangkit. Yesua bangkit dalam minggu pertama penghitungan Omer. Sehingga itu sebabnya Shavuot tahun ini akan jatuh pada hari Jumat. Erev Shavuot-nya jatuh pada Kamis malam. Shavuot-nya Jumat. Tapi versi Saduki mengatakan, oh enggak, Shavuot hari Minggu, tanggal 31 Mei. Itu doktrin Saduki. Ada juga Mesianik yang melakukan doktrin Saduki yang merayakan Shavuot atau Pentakostanya tanggal 31 Mei. Sama seperti gereja Kristen juga Pentakosta 31 Mei. Ya. Jadi mau ikut yang mana, versi Farisi atau versi Saduki, Hafirim yang menentukan sendiri. Saya hanya memberikan data, memberikan informasi, memberikan fakta sejarah, mana yang diikuti, mana yang tidak diikuti. Lalu bagaimana dengan lapid Judaism? Bagi orang-orang yang sering mahir dengan dunia internet, berpikir, apa ini lapid Judaism? Baru dengar. Lapid Judaism itu bukan cabang dari Judaisme. Ini adalah self-declare movement yang dipimpin oleh self-declare Rabbi, yang sebenarnya adalah non-Yahudi. Jadi banyak stuyot, banyak kekacauan, hati-hati dengan internet. Itu materi tentang Parashat Shemot, saya bagikan sedikit tentang
masih di Parashat Shemot, topik yang lain, yaitu tentang nama Hashem. Karena banyak dari Haverim, teman-teman yang berasal dari latar belakang pengagung nama, memakai nama Yehuwa, memakai nama Yahuwa, Yahweh, segala macam. Bukti ayatnya mana? Ini Keluaran 3:15. Inilah nama saya untuk selama-lamanya. Inilah namaku untuk selama-lamanya. Coba perhatikan dalam bahasa Ibrani, di situ dikatakan Ze Shemi Leolam. Inilah namaku untuk selama-lamanya. Tapi perhatikan kata leolamnya. Kata leolam ini berbeda dengan norma leolam yang seharusnya ditulis sesuai grammar. Leolam yang benar harus tertulis dengan huruf Vav. Tapi kok Torah tidak menulis dengan huruf Vav? Leolam, ini leolam yang benar, yang biru. Tapi Torah menuliskannya leolam tanpa huruf Vav. Ini di sini. Mengapa Gerakan Pengagung Nama mengatakan, wah namanya Yahweh, harus dideklarasikan. Ya, itu doktrin mereka, pengagung nama. Karena mereka tidak mengerti bahasa Ibrani sebenarnya. Dan mereka tidak bisa mengerti mengapa huruf Vav-nya hilang. Kalau kita baca dalam penjelasan Rashi di dalam Talmud Babilonia, Traktat Pesakim 50a, kata leolam itu memang sengaja Torah tuliskan tanpa huruf Vav. Karena untuk dibaca sebagai lealem, yang artinya adalah to conceal. Bahwa nama itu harus dikonsil. Nama Hashem itu harus dijaga, tidak boleh sembarangan. Artinya, nama yang kudus itu tidak boleh disebut seperti nama yang seharusnya. God taught Moshe to pronounce the name as Adonai. Misal dalam berdoa, atau Hashem, atau Adoshem, di dalam informal conversation. Rashi, sumbernya Rashi, Talmud Babilonia, Traktat Pesakim 50a. Jadi, dengan bukti ini, doktrin pengagung nama itu gugur. Bahwa Hashem memang sengaja untuk mengkonsil namanya, untuk tidak disebutkan sembarangan. Itu sebabnya ada istilah Shem HaMeforash. Nama yang tidak tersebutkan. Artinya, Hashem itu tidak bisa dikotakkan. Hanya volume otak kita katakanlah berapa? 5 liter? 5.000 cc? Kalau kita berusaha mendefinisikan dia sesuai dengan isi otak kita, itu sudah hilul Hashem, itu sudah merendahkan derajatnya Hashem hanya sebatas otak kita berpikir. Sedangkan Hashem, esensinya itu dia tidak bisa dibatasi oleh apapun, termasuk tidak bisa dijelaskan oleh otak pikiran kita. Itu dia. Itu sebabnya manusia dilarang untuk mengucapkan namanya dengan sembarangan. Hanya imam besar saat bait suci masih berdiri di ruangan Maha Kudus, dan setahun sekali diucapkan nama itu pada saat Hari Raya Yom Kippur. Tidak sembarangan-sembarangan nama itu. Lanjut lagi masih di Parashat Shemot tentang keledai. Dalam bahasa Ibraninya adalah Hamor. Keluaran 4 ayat 20. Kenapa Keluaran 4 ayat 20 ada artikel, ada kata sandang, ha-hamor, the donkey. Harusnya bilang aja, a donkey, seekor keledai. Kenapa harus ditulis dengan sang keledai itu? Apakah ini keledai yang signifikan? Apa ini keledai yang penting? Ha-hamor. Hamor, keledai. Itu juga berhubungan dengan kata homer. Artinya adalah material, tanah, atau earthly material.
Rashi dalam Pirkei de Rabbi Eliezer mengatakan kata H, huruf He, H, de, Hachamor, itu menunjukkan bahwa ini adalah keledai yang spesial. Ini adalah keledai yang dipakai oleh Abraham, dan ini keledai yang dipakai oleh Mesias. Konsep mengendarai keledai itu melambangkan seseorang yang bisa mengovercome, mengatasi materi-materi duniawi. Dalam bahasa Ibrani, Yetzer hara. Abraham, Moshe, Mesias mempunyai superioritas ini. Bisa mengovercome Yetzer hara. Jadi Khaverim bisa perhatikan bahwa kualitas seorang pemimpin, Abraham, Moshe, Mesias, itu adalah orang-orang yang bisa overcome Yetzer hara. Ini harus menjadi role model buat Khaverim. Kalau Khaverim ingin menjadi memimpin sebuah grup, memimpin sebuah organisasi, harus adalah seseorang yang bisa mengendalikan atau mengatasi Yetzer haranya sendiri. Setiap orang punya Yetzer hara. Rashi, the donkey designated for this purpose, this was the donkey which Avram had saddled for the purpose of traveling to bind Isaac in Mount Moriah. Keledai yang dipakai Abraham, inilah keledai yang dipakai Abraham untuk mengikat Ishak di Bukit Moria. Keledai ini juga yang dipakai oleh Raja Mesias. Seperti dikatakan di Zakaria 9 ayat 9. Lihatlah rajamu datang dengan rendah hati mengendarai seekor keledai. Keledai ini melambangkan Yetzer hara. Pirkei de Rabbi Eliezer pasal 31 mengatakan yang sama. Abraham bangun pagi-pagi untuk mengajak Ismail, mengajak Eliezer, dan mengajak Ishak anaknya mempersiapkan the donkey, sang keledai itu. Dengan keledai ini Abraham pergi ke Bukit Moria untuk melakukan mitzvah yang tertinggi, 10 tes yang terakhir, ya, yang harus Abraham lalui untuk menjadi seorang Yahudi, yaitu bisa overcome Yetzer haranya. Inilah keledai yang sama, ya, keturunan dari keledai yang sama yang ada pada hari penciptaan. Dongki yang sama, keledai yang sama itu yang dipakai Moshe untuk datang ke Mesir. Jadi kita lihat polanya ya. Musa harus datang ke exile, ke tempat Gentiles, harus bisa mengendalikan Yetzer haranya. Jadi kalau Khaverim mau pergi ke daerah Gentile, kalau Khaverim mau pergi dalam suatu misi, Khaverim harus bisa overcome Yetzer hara. Keluaran 4 ayat 20. Musa ke Mesir, overcome Yetzer hara. Yeshua datang ke Edom, overcome Yetzer hara. Intinya Mesirut Hanefes. Siap mengorbankan dirinya sendiri untuk Kiddush Hashem. Itu Musa, itu Yeshua, itu Abraham. Pirkei de Rabbi Eliezer. Goal dari setiap manusia adalah mengatasi Yetzer hara untuk Kiddush Hashem. Itu sebabnya di dalam Ve'afta dikatakan Ve'afta, ya, Ve'afta et Adonai Elohecha bechol levavka uvechol nafsecha. Bechol levavka, 2 huruf bet, bahwa kita harus bisa memakai Yetzer hara ini untuk dipakai untuk memuliakan Hashem. Ya, misalnya seseorang yang pemarah, itu Yetzer hara, marah. Orang yang marah-marah itu identik dengan menyembah berhala. Bagaimana kita bisa mengovercome sifat marah itu menjadi sebuah Kiddush Hashem? Marahlah kalau kita gagal melakukan mitzvah. Marahlah jika kita gagal bangun kesiangan belum sakharit. Marahlah kalau kita misalnya gagal melakukan kurang zil untuk melakukan mitzvah. Itu artinya overcome Yetzer hara. Jadi itu materi untuk Parashat Shemot. Semoga harapan saya bermanfaat bagi Khaverim semua untuk bisa membedakan
ya, antara Farisi dan Saduki. Siapa Saduki modern dan siapa yang Farisi modern, dan siapakah Yeshua itu yang paling penting. Apakah dia Farisi atau dia Saduki. Ya, akhir dari syiur ini saya ucapkan berkatnya setelah belajar Torah, baru kata Hashem Eloheinu melech haolam, Asher natan lanu Torah temet vechai olam nata betuchinu, baru kata Hashem noten ha-Torah bismi Yeshua Mashiachenu, amin and amin. Berkatilah engkau, Hashem Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah memberikan Torah kehidupan di tengah-tengah kami, dan telah memberikan kehidupan yang kekal. Berkatilah engkau, Hashem, sang pemberi Torah, di dalam nama Masiah Yesua, kita sama-sama katakan, amin.